Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fahira Sahani Ardian, kelas 11 IPA 1 UPT SMA Negeri Magone. Baik, sebelum saya memulai presentasi, saya akan membahas materi apa yang akan saya jelaskan. Namun sebelum itu, saya punya quote seorang bijak mengatakan bahwa sejarah tidak akan pernah terlihat seperti sejarah ketika Anda menjalaninya. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan membahas peristiwa-peristiwa apa saja atau sejarah apa saja yang pernah terjadi di sekitar proklamasi. Perlu kalian ketahui bahwa tentunya terdapat peristiwa penting yang nantinya akan kalian tonton dalam video ini sampai akhir. Nah, seperti yang saya katakan tadi, terdapat beberapa peristiwa penting. Di antaranya pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor, Hawaii. Kemudian, tepat pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di Tarakan, dan melakukan penyerangan. Kemudian, pada tanggal 24 Januari 1942, Jepang berhasil menaklukkan Balikpapan dan tangan Belanda. Kemudian, pada tanggal 29 Januari 1942, Jepang berhasil menduduki Pontianak. Selanjutnya, pada tanggal 3 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Samarinda. Kemudian, pada tanggal 10 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Banjarmasin. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Banten. Dan pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Batavia. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1944, Amerika Serikat melakukan penyerangan balik terhadap Jepang dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut milik Jepang di Kwajalein, tepatnya di Kepulauan Marshall. Pada saat itu, Jepang menampakkan tanda-tanda kekalahan. Agar Jepang tetap bertahan di Perang Asia Timur saat itu, Jepang memiliki semboyan dan hak veto, yaitu Jepang mempersatukan keluarga dan Jepang sebagai kepala keluarganya. Selain itu, Jepang mencari negara yang memberikan bantuan, yaitu negara Indonesia yang masih dijajah oleh Belanda. Kemudian, tepat pada tanggal 7 September 1944, langkah Jepang yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Perdana Menteri Kunaki Koiso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Untuk merealisasikan dan melaksanakan janji tersebut, Jepang sendiri yaitu Seiko Shikitan Kumashi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang yaitu Dokuru Tsujunbi Kesakai, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wijodiningrat. Nah, setelah dibentuknya BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Adapun 3 tokoh yang mengusulkan yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 diusulkan oleh Muhammad Yamin dengan 5 usulan yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 diusulkan oleh Mr. Supomo dengan 5 usulan yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadaan sosial. Dan yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno yaitu pri kebangsaan atau nasionalisme, pri kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada usulan kelima, Insinyur Soekarno memberi pengaruh pada isi Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selesai sidang pertama, lanjut sidang kedua yang dilaksanakan pada 10 sampai 14 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selesai sidang pertama dan sidang kedua, maka dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Bersamaan dibubarkannya, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI sendiri menjalankan sidang sebanyak 3 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar yang telah dirancang pada sidang kedua BPUPKI. Kemudian mengangkat Insinyur Soekarno dan Ahmad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden menjalankan tugas sebelum dibentuk MPR. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu pembentukan 12 departemen dan 8 provinsi. Adapun Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Dan yang
yang terakhir pada sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat, pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta. Nah, sehari sebelum dibentuknya PPKI, berarti pada tanggal 6 Agustus 1945 salah satu kota Jepang dibom, yaitu kota Hiroshima, dan menyusul pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1945 terdapat peristiwa pertama, yaitu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian peristiwa kedua yaitu berita kekalahan Jepang yang didengarkan oleh Sultan Syahrir sebagai golongan muda lewat radio. Kemudian peristiwa ketiga yaitu golongan muda mengadakan rapat di gedung bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Kemudian peristiwa keempat yaitu hasil rapatnya mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian peristiwa kelima yaitu mengutus Darnis Wicana dan Ahmad Subarjo untuk menemui golongan tua. Kemudian peristiwa keenam yaitu terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, maka tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi penculikan atau diamankannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh Sudan Chusinggi ke Rengas Dengklok agar dapat dijauhkan dari pengaruh Jepang. Dibawa ke Rengas Dengklok tepatnya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Jakarta, golongan muda yaitu Ahmad Subarjo menemui Wicana dengan memberikan jaminan bahwa nyawanya sebagai taruhan untuk di keesokan harinya selambatnya pukul 12, secepatnya pukul 10 akan diproklamasikan kemerdekaan. Kemudian diutuslah Yusuf Punko untuk mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Nah, setelah memberikan jaminan, maka dikembalikanlah golongan tua tersebut ke Jakarta. Kemudian teks proklamasi dirumuskan di kediaman Laksamana Muda Meda yang merupakan orang Jepang yang bersimpati terhadap pejuang bangsa Indonesia dan mengizinkan kediamannya ditempati sebagai perumusan teks proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Dirumuskan teks proklamasi tersebut oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pada kalimat pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, merupakan pendapat dari Ahmad Subarjo dan ditulis oleh Insinyur Soekarno. Kemudian disempurnakan oleh Muhammad Hatta pada kalimat kedua, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dalam 5 perubahan. Baik, bisa kita lihat 5 perubahan dari hasil tulis tangan dari Insinyur Soekarno dan hasil ketikan dari Sayuti Melik. Kemudian, naskah asli dibuang ke tempat sampah karena menurut Sayuti Melik telah selesai diketik, namun adanya Burhanuddin Muhammadiyah yang lewat di depan ruangan Sayuti Melik memungut kembali naskah yang telah dibuang, kemudian diabadikan. Setelah diketik dan dirumuskan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakanlah teks proklamasi tersebut, tepatnya di halaman rumah Insinyur Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya pukul 10 pagi. Pada saat itu dilaksanakan upacara bendera merah putih yang benderanya telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dan benderanya dikibarkan oleh Suhud, Latif Hendraningrat, dan Trimurti. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya yang telah diciptakan oleh W.R. Supratman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.